jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
yang telah dipersembahkan oleh Sanggar Tari Jiwa Muda Kota Malang. Iya, bila kita lihat banyak sekali kekayaan kesenian kebudayaannya ada di Indonesia Kak Edo ya. Sangat beragam. Seperti tadi tarian tadi Itu mewakili dari seluruh Iya. tarian yang ada di Indonesia. luar biasa untuk Luar Indonesia biasa. ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai untuk acara pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan pantun kepada Bapak Ibu semua. Hari petang membeli minum, cakep. Jaga, Singgah sebentar ke Museum Angkut. jaga. Selamat datang Bapak Ibu Biro Umum dari Kota Batu, kami menyambung. Baik, Putri, saya akan juga menyambung pantunnya Putri. Bunga sedang malam, wangi bermekara. Cakep, Bunga kenanga, cantik rupanya. cakep. Sebagai salam kami haturkan ungkapan bahagia membuka acara. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas hidayah dan limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat untuk berkumpul pada hari yang bahagia ini. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, pada malam hari ini izinkan kami untuk menyapa tamu kehormatan yang telah hadir pada malam yang sangat spesial kali ini. Kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isra Nur MSI, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Terlebih juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada perwakilan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Telah hadir juga di tengah kebersamaan kita Wali Kota Batu, selamat malam Ibu. Dan juga kami ingin menyapa Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ataupun juga yang mewakili. Telah hadir juga di tengah kebersamaan kita Sekretaris Daerah Kota Batu, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Biro Umum Regional Kalimantan. Dan kami ucapkan juga selamat malam kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh undangan yang berbahagia. Iya, kami ucapkan selamat datang di Kota Batu, Jawa Timur pada acara pembukaan rapat koordinasi Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, di mana acara kali ini juga merupakan salah satu wadah silaturahmi pada bersama Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selain itu juga nanti akan ada pemberian materi pada esok hari Kak Edo oleh narasumber yang tentunya dipilih luar biasa juga memberikan materi-materi mengenai fungsi dan juga peranan dari Biro Umum maupun juga bagian umum dalam sebuah instansi, dan tentunya akan ada pembahasan mengenai kendala-kendala yang terjadi di daerah masing-masing. Betul sekali. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kecintaan dan kebanggaan akan bangsa Indonesia harus senantiasa, dan tentunya kebanggaan akan bangsa Indonesia harus senantiasa ditanamkan dalam segenap jiwa dan juga raga kita. Semangat nasionalisme untuk tumpah darah Indonesia. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan hadirin dimohon berdiri.
Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, marilah sejenak kita semua memohon kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, mengharapkan dengan sepenuh hati dalam untayan kata demi kata yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah dengan tulus kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Irwansyah. Kepada Saudara Irwansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan bagi yang non-muslim, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li dzalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami dalam acara Rapat Koordinasi Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara rapat koordinasi ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini yang merupakan amanah-Mu, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Tuntunlah kami ya Allah agar acara ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kerja kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban tugas kami yang berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami, dengan terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu diketahui bagian umum dalam suatu instansi sangat memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah struktur. Seperti contohnya, apalagi saat ini Ibu Kota Nusantara yang ada tepat di Provinsi Kalimantan Timur memiliki intensitas kunjungan yang sangat meningkat dan tentunya tidak menutup kemungkinan kembali fungsi dan peranan Biro Umum tidak pernah lepas dari segala kegiatan tersebut, apalagi dengan menyangkut pelayanan tamu dan juga para pimpinan. Betul sekali. Dan tentunya bagian umum ini sangat merangkul segala sub bagian yang ada serta menyiapkan segala pelaksanaan baik secara administrasi maupun di lapangan, dan berkaitan dengan kegiatan kali ini. Untuk mengetahui apa saja yang dilaksanakan pada rakor hari ini, marilah kita perdengarkan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Hajah Lisa Hasliana MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Yang terhormat Wali Kota Batu, Ibu Hajah Dr. Anda Dewanti Rumpoko MSI. Yang terhormat Kepala Badan Otorita atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat staf ahli dan para kepala perangkat daerah atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Sekda Batu Malang, kemudian yang terhormat Bapak Sekda Kutai Barat, yang terhormat Kepala Biro Umum Regional se-Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah beserta rombongan. Yang terhormat Kepala Bagian Umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur beserta rombongan, dan yang terhormat para undangan Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, terutama kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI, yang telah bersedia untuk membuka acara ini, dan juga kepada Ibu Wali Kota Batu yang telah bersedia menerima untuk kegiatan kita pada hari ini dan besok untuk hadir pada acara welcome
dan memperkuat silaturahmi, dan juga menyelaraskan serta saling berbagi inovasi dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Biro Umum dan Bagian Umum, yaitu dalam pelayanan administrasi keuangan dan aset rumah tanggaan pimpinan dan sekretariat daerah serta tata usaha. Rapat koordinasi ini juga merupakan sebuah momentum untuk melakukan sinergitas dalam upaya meningkatkan kualitas dan wawasan sumber daya aparatur Biro Umum se-Kalimantan maupun Bagian Umum se-Kalimantan Timur, sehingga semakin profesional dalam bekerja dan melayani kebutuhan pimpinan daerah masing-masing maupun masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hal tersebut bukan hanya memberikan dampak positif untuk pembangunan di Kalimantan Timur, dan juga tadi disampaikan oleh MC bahwa semakin meningkat juga pelayanan tamu-tamu, dan juga mungkin tamu-tamu tersebut akan ke daerah sekitarnya, sehingga juga akan memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh baik provinsi di sekitarnya atau di kabupaten kota sekitarnya, sehingga perlu kiranya kita menyiapkan dan untuk mempersiapkan strategi yang tepat dalam menghadapinya, dalam hal penyiapan SDM, kemudian penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dengan memperhatikan teknologi informasi di segala bidang, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, mengedepankan penerapan kinerja berbasis manajemen modern yang transparan, tertib administrasi, dan taat asas serta aturan guna mewujudkan good governance dan peningkatan pelayanan publik secara menyeluruh. Bapak Gubernur serta Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dengan total peserta sekitar 100 orang dengan undangan 95 unsur dari OPD dan juga dari unsur vertikal. Kemudian acara ini dibagi menjadi 2 sesi kegiatan, yaitu besok hari FGD dengan tema penguatan tugas dan fungsi Biro Umum dan Bagian Umum untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara, dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memunculkan inovasi-inovasi dalam mendukung kinerja Biro Umum dan Bagian Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan. Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada malam ini. Sekiranya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, kami mohon dengan hormat sekiranya Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI, untuk berkenan dapat membuka kegiatan rapat koordinasi Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Demikian laporan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
kepada yang kami hormati Ibu Hajah Dewanti Pokok MSI disilakan. Buah apel, buah anggur. Selamat datang Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Sugeng rawuh Bapak, selamat datang di Kota Wisata Batu. Yang mewakili Kepala Otorita IKN, Bapak Tito Gesit Tiarto. Selamat datang Bapak. Saya kalau bisa bicara lama-lama dengan Bapak, siapa tahu ada bisnis ini dari Batu ke IKN. Demikian juga dari Kalimantan Timur, Bapak Gubernur. Serta seluruh peserta welcome dinner pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hadir di Kota Wisata Batu. Alhamdulillah saya ditemani Bapak Sekda, karena bukan saya tidak berani Bapak Gubernur, tapi tadi saya khawatir saya tidak bisa sampai sesuai dengan jadwal di sini acaranya, karena saya ada acara di Surabaya. Tapi alhamdulillah sampai di sini pas maghrib tadi, tapi saya mau langsung ke sini nggak enak hati ini karena dari pagi belum ganti baju. Sehingga saya harus pulang dulu. Dan alhamdulillah, terima kasih Pak Sekda sudah mau menggantikan posisi ketika saya tidak bisa hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Kepala Biro Umum ini Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menjadikan Kota Wisata Batu ini tempat pertemuan. Yang jelas acara-acara seperti inilah yang menjadikan Kota Batu terus ekonominya bergerak. Perlu diketahui kami Kota Batu ini baru 21 tahun Pak usianya. Tepatnya 17 Oktober kemarin 21 tahun. Hanya mempunyai 3 kecamatan dengan 24 desa dan kelurahan. Penduduknya sekitar 230.000. Nah, ketika sebelum pandemi, ini yang datang di Kota Batu ini 7,5 juta wisatawan. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi 6,5%. Tapi ketika pandemi awal-awal, ekonomi kami ini pertumbuhannya terpuruk itu sampai minusnya 10 Bapak. Bayangkan betapa luar biasanya kehidupan di Kota Batu yang cukup mencekam. Tapi alhamdulillah seiring itu adanya datang vaksin, kemudian merangkak menjadi -6, -2, yang alhamdulillah setelah Lebaran kemarin jadi tumbuh 4,04% dan sekarang insya Allah sudah 5%. Ini sesuatu yang luar biasa dan yang menyebabkan perekonomian Kota Batu ini alhamdulillah semakin membaik adalah tamu-tamu seperti ibu bapak semua. Oleh sebab itu kami wajib hukumnya untuk bisa menerima tamu kami yang datang di Kota Batu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak, Kota Batu ini terkenal dengan kota wisata, tetapi sebetulnya 70% dari penduduk Kota Batu ini adalah petani. Dan petani kami itu hortikultura. Insya Allah sayur mayur, wortel, kol, sawi,
kentang itu insya Allah kalau yang di Kalimantan Timur sebagian besar itu dari Kota Batu, insya Allah begitu. Dan alhamdulillah itu yang tumbuh terus ketika pandemi. Dan luar biasanya juga bukan hanya petani hortikultura tanam makanan, tetapi juga petani tanaman hias yang luar biasa ketika pandemi itu tumbuhnya sangat luar biasa. Dan inilah dan yang mendorong salah satunya adalah warga Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan keberlanjutan hubungan baik ini terus bisa dilakukan. Ibu Bapak, saya mungkin sedikit ingin menyampaikan Kota Batu di luar mungkin terkenal Jatim Parknya, Selektanya, padahal bukan hanya itu. Di desa-desa banyak tumbuh wisata desa, termasuk sebetulnya sejarah sumbernya Kali Brantas itu awalnya berada di Kota Batu, tepatnya di Amalitung. Nah, konon ceritanya, ini mumpung ibu bapak semua ini ada kepala dinas, kepala biro, apalagi ada bapak gubernur dari IKN, bapak, konon ceritanya ketika bisa cuci muka bahkan wudhu di situ bapak, usia bapak tubuh ibu bapak semua akan lebih muda 10-20 tahun ke belakang. Nah, tapi jangan heran kalau pulang ke Kalimantan keluarga agak pangling-pangling sedikit, ini siapa yang datang? Itu konon ceritanya begitu. Kalau tidak percaya silahkan pergi ke Ambon itu. Ibu bapak, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Apalagi besok insya Allah ibu dan bapak akan ke Balai Kota Ambon Tani. Kami sangat-sangat berterima kasih ketika ibu dan bapak mampir. Pak Sekda, tolong disiapkan sebaik mungkin untuk menyambut tamu-tamu kita dari Kalimantan Timur supaya mereka tidak kapok datang ke Kota Batu. Bahkan sebaliknya, ketika ke Balai Kota Ambon Tani disiarkan bahwa ternyata Balai Kota Ambon Tani luar biasa dan harus kembali lagi ke Kota Batu. Mungkin demikian, dan jika ada sesuatu yang kurang dalam kami menyambut, dalam kami menerima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh berikan tepuk tangan untuk sambutan selamat datang dari Wali Kota Batu Ibu Hajah Dewati Rumpogo MSI. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diwakili. Yang kami hormati Bapak Tito Gesit Sutianto, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Isra Nur MSI, yang kami hormati Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dewati Rumpogo MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro Umum Regional se-Kalimantan, yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Ibu para kepala bagian Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat serta salam sejahtera.
alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat bersama berkumpul di sini dalam rangka rakor Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Provinsi Kalimantan Timur. Mohon izin menyampaikan salam hormat dan bangga pimpinan kami, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan juga segenap pimpinan kami atas ikutsertakannya untuk diundang pada kegiatan rakor ini karena IKN sebagaimana disampaikan beliau kepada kami, mohon disampaikan kepada Bapak Gubernur beserta Bapak Ibu semua adalah merupakan bagian dari Center of Indonesia, Future of Indonesia yang berada di kawasan yang sangat besar di Kalimantan, sehingga beliau merasa perlu untuk bisa ikut menjadi bagian dari pertumbuhan Indonesia yang berada di Ibu Kota Nusantara ini yang berada di kawasan Kalimantan dan berada di Kalimantan Timur. Sekaligus juga beliau menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir secara langsung pada acara ini karena IKN pada saat ini sedang sangat ketat agendanya terkait berbagai persiapan-persiapan penyelenggaraan otorita IKN dalam waktu dekat yang sesuai arahan Presiden harus dalam waktu dekat untuk segera berkantor di Balikpapan dan kemudian pada tahun berikutnya mulai berkegiatan. Kegiatan Presiden sudah mulai di Kalimantan dan selanjutnya mulai proses pemindahan ibu kota negara. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 mengenai Ibu Kota Negara, kemudian ada peraturan Presiden mengenai otoritas Ibu Kota Negara, dan kemudian juga terakhir ada Perpres mengenai struktur organisasi IKN, itu menunjukkan bahwa IKN ini benar-benar dipersiapkan untuk bisa menjadi bagian dari pertumbuhan Indonesia di masa depan. Dan salah satu pendukung yang sangat penting dan sangat strategis adalah dalam organisasi IKN ini adalah sekretariat. Sekretariat itu ada unsur-unsur di bawahnya, fungsi-fungsi di bawahnya yang dituangkan dalam unit-unit biro, mulai dari perencanaan, kemudian keuangan, kemudian SDM, kemudian juga unit hukum, yang semuanya itu kami berpendapat ini adalah organisasi yang sangat ramping namun taktis, strategis, karena memang dipersiapkan untuk organisasi yang baru namun juga harus secara lugas dan sigap untuk bisa menghadapi berbagai tantangan dengan sumber daya yang ada untuk bisa mempersiapkan sebuah ibu kota negara. Di dalam struktur organisasi sekretariat tersebut terdapat satu unit yang juga sangat penting, sangat vital, yaitu Biro Umum. Biro Umum juga yang ada di IKN ini juga sangat sederhana, namun ini sangat mencerminkan bahwa Biro Umum itu adalah versi kecil dari sekretariat, karena di dalamnya ada unsur unit-unit penyediaan sumber daya manusia, kemudian perencanaan, lalu ada unsur penyediaan segala kebutuhan yang ada, sarana prasarana, SDM, kemudian pembiayaan, kemudian juga bagaimana ketatausahaan, kemudian berbagai pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum lainnya, yang itu semua pasti Bapak Ibu semua sangat memahami, sangat dinamis, sehingga dalam persiapan tahun anggaran 2023 ini betul-betul harus dengan cermat dipersiapkan berbagai program dan juga anggarannya supaya IKN nanti bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Karena Biro Umum itu mungkin Bapak Ibu sudah sangat maklum, banyak sekali program kegiatan yang bisa kita ikuti secara struktur pembiayaan itu terukur satuannya. Namun juga banyak hal-hal yang secara satuan baik kegiatan maupun anggaran itu harus
harus dengan cermat agar bisa terakomodir setiap kegiatannya untuk menutup berbagai celah yang memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap peraturan perundangan, sehingga dalam perjalanan nanti itu menghindari dari hal-hal yang bisa melanggar ketentuan peraturan tersebut. Dengan diselenggaranya rapor ini, pimpinan kami menyampaikan sangat mendukung dan sangat menyambut baik, karena sebagai institusi baru yang menyandang sebagai ibu kota negara, tentu akan sangat membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Ibu semua yang berada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, dan tidak tertutup kemungkinan juga di provinsi lain, termasuk Jawa Timur, wali kota Kota Batu, sebagaimana Ibu Wali Kota disampaikan, banyak sekali aspek-aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari infrastruktur, mulai dari investasi, kemudian juga bisnis yang tadi disampaikan akan sangat terbuka untuk bisa mulai dirintis untuk pertumbuhan di ibu kota negara yang baru. Kemudian selanjutnya pimpinan juga menyampaikan kiranya dari hasil rakor ini akan ada banyak input masukan yang sangat penting bagi IKN untuk dapat diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang ada di IKN, khususnya sekretariat dan lebih khusus lagi di Biro Umum. Biro Umum itu menurut beliau adalah unsur atau unit yang sangat strategis namun juga dinamis. Berbagai kegiatan harus dilaksanakan di Biro Umum yang di unit kerja lain tidak dapat dilaksanakan, sehingga itu salah satu support system yang sangat vital. Jadi demikian Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sampaikan, pimpinan kami menyampaikan terima kasih dan menyambut baik menjalankan rakor ini. Kiranya rakor ini dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, baik untuk kepentingan di pemerintahan provinsi Kalimantan Timur dan juga bagi IKN. Demikian Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan, kiranya Allah yang Kuasa akan senantiasa memberikan segala kemudahan kesehatan bagi kita semua untuk mewujudkan semua cita-cita kita semua, mewujudkan masa depan Indonesia. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santiko, salam kebajikan. Mohon izin, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Otorita IKN, Bapak Tito Gesit Tiarto. Yang mewakili ya. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami kembali akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan satu buah penayangan video mengenai informasi layanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Digital Signage atau Sibiru, di mana Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan berbagai inovasi dan juga terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan prima untuk mendukung kegiatan pimpinan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana informasi layanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ataupun juga disebut dengan Digital Signage ini merupakan salah satu terobosan inovasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital menggunakan komunikasi dua arah dalam bentuk teknologi interaktif menggunakan media standing monitor touchscreen, di mana informasi layanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan dibuat dalam sebuah media digital yang dipadukan dengan konten-konten kreatif dan juga menarik tentunya. Hadirin, inilah video informasi layanan Biro Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan.
kegiatan yang telah dilaksanakan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pelayanan tamu dan juga pelayanan pimpinan. Dan juga perlu kami beritahukan, Digital Signage itu adalah merupakan inovasi terbaru dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi itu adalah suatu informasi tanpa harus bertanya-tanya lagi. Kita ya tinggal menggunakan touchscreen, langsung ada segala pertanyaan apapun yang ada diinginkan, bertanya-tanya mungkin masalah kendaraan atau mungkin juga ruangan yang ada. Iya, semua informasi tersebut sudah ada di Digital Signage. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk terobosan terbaru yang telah diberikan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu pada saat ini adalah bersama kita akan ikuti secara seksama sambutan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus membuka acara secara resmi yang ditandai dengan pemukulan bom. Kepada yang terhormat dan kami banggakan Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Batu serta Sekretaris Daerah Kota Batu, yang saya hormati para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Tony dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Tito yang mewakili Kepala Otorita Kota Nusantara yang telah menyampaikan informasi dan sambutannya. Yang saya hormati saudara-saudara pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga para peserta yang mengikuti, Kepala Biro Umum seluruh Kalimantan, kepala bagian umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita bisa hadir di Hotel Singasari, Kota Batu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka terus menjalin silaturahim terkait dengan rapat koordinasi regional Kepala Biro Umum se-Kalimantan dan Kepala Bagian Umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita aturkan kedudukan Nabi besar kita Muhammad SAW, sosok manusia sempurna yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita ke alam terang-terang minaz-zulumati ilan nur. Saudara sekalian yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan, kenapa jadi jauh-jauh melakukan rapat koordinasi di Jawa Timur, khususnya di Batu. Itu tidak ujuk-ujuk pelaksanaan di sini, itu ada rangkaian sejarahnya, ada kaitan-kaitannya. Beberapa waktu lalu juga di sini dilaksanakan rapat koordinasi
di Malang sudah hampir batu lupa saya tempatnya, saya juga hadir. Kenapa jadi di Malang atau di Batu, Jawa Timur? Karena memang antara Kalimantan Timur dan Jawa Timur itu memiliki hubungan yang erat. Yang pertama, orang Jawa Timur yang paling banyak di Kalimantan Timur. Yang hidup di sana itu banyak orang Jawa Timur. Yang kedua, Jawa Timur ini sebagai sumber sembako, bahan makanan, beras. Tadi disebutkan oleh Ibu Wali Kota bahwa di sini adalah merupakan produsen hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan. Apel hijau sudah mulai hilang, berkurang. Penghasil susu segar. Di sini, di Batu, di tetangganya ada di sana Pujon, juga penghasil susu segar. Tadi saya dapat informasi dari Ibu Wali Kota bahwa selama kena penyakit PMK itu produksi nol. Kebetulan orang Kalimantan Timur tidak begitu familiar untuk minum susu segar. Minumnya susu segar, susu yang tidak ada airnya. Botol susu. Tapi kalau lain-lain di sini dikemasnya seperti sayur-sayuran, sawi, wortel, kentang, kubis, kol di sini. Jadi tidak aneh kalau kegiatan seperti ini kita lakukan di sini. Bisa dibayangkan. Nanti besok juga ada para pejabat eselon 2 yang ngumpul di sini untuk mendapatkan arahan peningkatan kapasitas dan motivasi di sini. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah hampir mencapai 5%. Ya kita tinggalkan lagi dari Kalimantan Timur. Kalau 100 berapa tadi pesertanya? 100 berapa? 100.000. 100.000 kali 15 juta satu orang yang mengeluarkan uang. Itu terjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Siapa yang mendapatkan manfaat? Angkutan udara, kemudian hotel. Kita nginap di hotel di sini. Angkutan umum, seperti bus, kemudian kendaraan-kendaraan lain. Belanja, itu adalah sebuah kegiatan yang mendukung sebuah pertumbuhan di wilayah. Jadi mestinya wali kota harus bayar kembali, ada namanya cashback. Jadi kalau kita membayar kredit, kredit mobil, kita ada cashbacknya. Kenapa? Karena kita menyumbang sebuah kegiatan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu. Kota Batu lebih kurang 250.000 penduduk. Lebih sedikit dari sebuah negara yang terdekat dengan kita.
Brunei 300.000. Jadi 250.000 tidak sedikit. Tapi perannya luar biasa, ya. Peran daripada Kota Batu. Dan kalau bisa belanja di sini nanti pulang minta gratis dari wali kota. Suaminya ini teman saya, Pak Rumpoko. Kenal, saya suka sama dia, sama orangnya. Jenis putus harap. Kalau berjuang itu tidak ada urat syarat takut itu tidak ada. Nah, itu Rumpoko sama dengan saya. Cuma dia lebih hebat dari saya. Jawa Timur ini banyak yang dulu suaminya jadi bupati, istrinya jadi bupati. Jadi wali kota Batu, bupati Probolinggo, banyak yang melanjutkan perjuangan. Dan saudara hadirin semua yang berbahagia, ya, Kalimantan Timur merupakan sebuah wilayah integral Republik Indonesia, tidak terlepas dari sebuah kompartemen wilayah negara, sama dengan Jawa Timur. Perannya kepada negara luar biasa. Jawa Timur penghasil produk-produk ekspor dari industri dan pertanian. Kalimantan Timur penghasil produk-produk sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber alam yang tidak terbarukan. Seperti minyak, gas, batu bara, ditambah sedikit industri manufaktur, yaitu pupuk di Bontang, dan juga produk-produk industri dari sumber daya alam yang terbarukan seperti industri pertanian, kayu, sawit besar di Kalimantan Timur. Dua daerah ini adalah daerah yang sebenarnya merupakan sebuah daerah yang sangat penting di kawasan barat dan kawasan tengah Republik Indonesia. Dan Jawa Timur sudah pasti memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemindahan ibu kota. Karena sudah merasa bahwa di Jawa ini terlalu padat. Penduduknya itu mestinya harus dipindah-pindah. Hampir 130 juta penduduk ada di Pulau Jawa. Jawa Timur penduduknya lebih kurang 42 juta. Jawa Tengah penduduknya sekitar 37 juta. Jawa Barat hampir 50 juta. Bukan 50 juta, 56 juta. DIY sekitar 2,8 juta. Terlalu padat Jawa ini penduduknya. Udahlah dibuat sedemikian rupa, salah satunya adalah kebijakan presiden
bagaimana ibu kota itu dipindah ke luar Jawa. Jadi Kalimantan, dan pemindahan ibu kota negara itu bukan maksudnya adalah untuk kepentingan pribadi Bapak Presiden Jokowi, tidak, tapi itu adalah kepentingan bangsa dan negara untuk membuat sebuah pemerataan dan keadilan pembangunan daerah. Selama ini PDRB kita terbentuk di Pulau Jawa, lebih kurang 56% PDRB ditutup di Jawa. Di luar Jawa itu dibagi-bagi. Kalimantan itu PDB-nya terdiri dari sekitar 8%. 50% dari 8% itu ada di Kalimantan Timur. Sumatera 16%. Sulawesi 6%, sisanya di daerah-daerah wilayah tengah ke timur. Jadi kepincangan antara Jawa dengan luar Jawa itu sudah saatnya diperkecil. Maksudnya apa namanya, gap harus diperkecil. So kalau tidak diperkecil akan membahayakan. Jadi harus diperkecil kesenjangan. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah pusat, salah satunya untuk memperkecil gap antara Jawa dan luar Jawa, khususnya Jakarta, maka kapasitas keuangan daerah itu harus dinaikkan. Yang selama ini kapasitas keuangan itu kan dikelola oleh pusat 70%. 30% dibagi kepada 34 provinsi, nanti akan dibagi lagi ke 37 provinsi karena ada tambahan provinsi baru di Papua, dan 514 kabupaten dengan hanya mengelola uang sekitar 30%. 70%-nya dikelola oleh pusat, oleh pemerintah pusat. Nah, dengan adanya upaya kita mengurangi kesenjangan itu, maka salah satunya adalah kapasitas keuangan daerah harus dinaikkan. Jadi jangan lagi 70-30. Kalau bisa dibalik, 70% dikelola oleh daerah, 30% saja dikelola oleh pusat. Sebab kalau daerah-daerah itu diberikan kesempatan berkembang, maka pertumbuhan ekonomi negara yang besar ini akan semakin lebih dahsyat. Oke, kita tidak setuju dengan sebuah negara federal. Oke, ya kita jangan menyebut negara federal. Kita negara otonom. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, tapi harus diberikan amunisi kekuatan itu untuk dia bisa melaksanakan sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi memang besar urusan kita ini. Kelihatannya seperti menghadap sebuah tembok besar yang tidak bisa dilakukan. So, kalau kita tidak cepat-cepat merestrukturisasi, mereformasi, dan atau merestorasi sebuah ketatanegaraan kita dengan pembangunan, negara berbahaya. Karena akan terus terjadi kesenjangan. Pemerintah pusat tidak akan mampu menyelenggarakan kegiatan yang beraneka ragam di daerah yang tidak sama kepentingannya, berbeda budaya, adat istiadat. Tidak bisa, harus diberikan kewenangan kepada daerah. Dengan kontrol ada, dibuat undang-undang dasarnya, di amandemen.
besar. Saya katakan tidak bisa dikelola oleh dengan sistem sentralistik, tidak bisa, karena perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Ini saya sampaikan supaya kita lebih memiliki sebuah pandangan dan wawasan dalam kehidupan bangsa dan negara. Tahun 2024 sebuah ujian yang besar bagi bangsa kita. Akan terjadi, akan terlaksana namanya pesta demokrasi untuk mencari pemimpin di negara ini. Presiden dan wakil presiden, parlemen di bulan Februari 2024 tanggal 14. Kemudian pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati November 2024. Itu adalah sebuah signal menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Bangsa kita besar, penduduk macam-macam. Pendidikan politik harus dimulai diintensifkan kepada masyarakat luas. Pemilihan presiden tidak cukup hanya mencari orang-orang yang populer. Harus dicari orang-orang yang memiliki gagasan, pemikiran-pemikiran yang luas bagi bangsa yang ke depan. Pemilihan presiden, figur calon presiden tidak cukup ditentukan oleh 1-2 orang saja, oleh pimpinan partai, tapi harus melibatkan masyarakat luas. Tujuh juta penduduk Indonesia. Masa yang dicalonkan itu cuma 2-3 ekor aja? Tahu nggak ekor? Timur Leste itu 1,8 juta, 17 calon presidennya. Filipina kurang dari 60 juta penduduk, calon presidennya 14. Perancis, negara maju dan besar, penduduknya sekitar 60 juta, kurang 8 orang calon presiden. Masa kita hampir 300 juta calon presiden hanya 2-3 ekor? Orang-orang yang memiliki sebuah pemikiran dan gagasan yang besar untuk bagaimana merawat bangsa ini lebih eksis dan lebih bisa memikirkan kebesarannya di jagat di dunia internasional. Ya, ini sedikit menyentuh kepada kepentingan politik negara. Tapi saya sampaikan bahwa kita harus betul-betul memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat yang lebih besar, dan kepentingan kehidupan bangsa yang akan berada pada masa yang tidak terhingga waktunya. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat koordinasi regional Biro Umum se-Kalimantan dan
bagian umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur ini bermanfaat. Saya juga ingin sentuh sedikit terkait dengan persoalan tugas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan keberadaan ibu kota negara yang akan segera diwujudkan. Jadi selama ini memang pemerintah provinsi mau tidak mau harus siap dan harus dapat membantu bagaimana awal-awal seperti ini membantu kepala otoritas ibu kota Nusantara. Tamu tidak bisa dilarang datang. Mulai dari pimpinan para petinggi negara kita, tamu dari berbagai negara, tamu dari berbagai rakyat biasa datang ke sana hanya ingin tahu melihat apa itu ibu kota negara. Padahal di situ nggak ada apa-apanya, hutan. Tapi itulah semua psikologi masyarakat ingin tahu apa sih, di mana keadaan ibu kota. Dan ini akibatnya juga harus kita siap untuk memberikan sebuah pelayanan. Kita sebenarnya nggak sempat kemarin tahun 2022 ini di Provinsi Kalimantan Timur tidak sempat membuat anggaran itu, mengalokasikan anggaran ke sana. Nah, sehingga kita baru ada di perubahan tahun 2023. Sebenarnya ini bukan urusan Provinsi Kalimantan Timur, bukan. Justru karena kawasan itu dilepas keluar dari kawasan tanggung jawab Gubernur Kalimantan Timur, dan itu akan dikelola oleh otoritas. Tapi Kalimantan Timur sebagai wilayah tidak bisa membiarkan atau tidak bisa terlibat, tidak bisa. Harus ikut. Nah, itulah sebuah konsekuensi ya, yang memang harus kita dapat laksanakan, dan kita harus bisa berbuat dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, di samping itu juga memang otoritas belum siap. Bayangkan perpres untuk struktur organisasi aja baru turun. Perangkatnya aja belum selesai, deputinya aja masih baru 3 kalau nggak salah, masih ada 3 yang diperlukan. Belum lagi pejabat eselon 2-nya, sekarang ditunda biddingnya. Kenapa? Karena pembangunannya tidak ada, kurang, jadi ditunda. Informasinya itu yang saya dapat. Ya, jadi apa yang mereka bisa lakukan? Di samping itu juga anggarannya kan baru. Jadi alasan Menteri Keuangan kenapa tidak diterima anggaran, karena OTK-nya belum selesai. Alasannya sebenarnya tidak perlu alasan itu. Ini ibu kota negara harus perlakuan khusus, tidak berlaku kepada umum. Itu juga menjadi persoalan kita di dalam tata kelola keuangan di Republik ini. Mestinya kalau ibu kota negara udah ada. Saya juga kesian juga melihat kepala otoritas, Pak Bambang, wakilnya Pak Doni. Yang nggak bisa bergerak, nah, baru sekarang mau bergerak. Jadi tidak, mohon maaf aja ini. Kebijakan presiden itu
tidak diterjemahkan, tidak diikuti oleh para pembantu utama yang terkait. Saya tidak mau sebut namanya. Kalau saya sebut namanya nanti tersinggung. Mestinya harus ada perbuatan kegiatan khusus supaya itu dipercepat. Ya, juga seperti itu. Tapi ini bukan urusan wali kota Batu, ya. Bukan urusan Sekda Batu. Ini urusan kami. Karena kebetulan ada perwakilan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mohon maaf kalau dalam kegiatan seperti ini kurang berkenan dan kami mengganggu kegiatan masyarakat yang ada di Kota Batu khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya. Kami memiliki komitmen dimanapun kegiatan ini dilaksanakan sepanjang kawasan wilayah negara Kesatuan Negara Indonesia ini, NKRI ini adalah wilayah kita bersama. Tidak ada boleh mengklaim ini tidak boleh dilaksanakan di sini, hanya boleh di sini, tidak boleh di sana, tidak boleh. Tapi ini adalah merupakan kita bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi regional Biro Umum se-Kalimantan dan Kepala Bagian Umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami memohon untuk dapat mendampingi Gubernur Kalimantan Timur. Kami persilakan untuk dapat menuju ke depan. Perwakilan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Kami persilakan juga Wali Kota Batu dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mendampingi Gubernur Kalimantan Timur melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya rapat koordinasi. Kami persilakan kepada asisten administrasi umum untuk dapat bergabung ke depan. Kami persilakan juga kepada Sekretaris Daerah Kota Batu untuk dapat mendampingi. Baik, hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Secara resmi, rapat koordinasi Biro Umum Regional Kalimantan dan Bagian Umum Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur telah resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur. Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat menempatkan diri. Baik, setelah ini juga bersama kita akan saksikan akan ada penyerahan cindera mata. Kami mohon untuk dapat mendampingi Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mendampingi Gubernur Kalimantan Timur yang nantinya akan menyerahkan cindera mata. Dan untuk penyerahan cindera mata kami persilakan untuk berada di bawah. Ya. Dan bersama-sama nantinya kita akan saksikan penyerahan cindera mata yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada perwakilan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Kami persilakan kepada perwakilan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara untuk dapat menerima
cindramata yang dilakukan ataupun juga diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin juga kepada Wali Kota Batu yang setelah ini juga menerima penyerahan cindramata tanda kasih sayang dari Provinsi Kalimantan Timur untuk Ibu yang cantik. Wali Kota Batu. Baik. Bersama kita saksikan penyerahan cindramata yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur kepada perwakilan dari Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, dan selanjutnya penyerahan cindramata yang diberikan untuk Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Hukum. Selanjutnya kami mohon untuk dapat bersiap-siap dan menuju ke depan untuk perwakilan dari Kepala Biro Umum Provinsi Regional Kalimantan. Kami persilakan untuk Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat menerima penyerahan cindramata yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Kami persilakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat menerima penyerahan cindramata yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin. Selanjutnya kami silakan juga untuk dapat bergabung ke depan Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menerima penyerahan cindramata tanda kasih sayang dari Provinsi Kalimantan Timur atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami persilakan dari Provinsi Kalimantan Selatan, menyusul setelah itu Kalimantan Barat untuk dapat menerima penyerahan cindramata yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dan setelah itu untuk dapat bersiap-siap kami persilakan untuk Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat menuju ke depan bergabung bersama menerima penyerahan cindramata oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dan setelah itu adalah Kalimantan Utara. Kami persilakan untuk dapat menuju ke depan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara. Setelah ini bersama kita silakan kepada Bapak untuk Provinsi Kalimantan Tengah menerima penyerahan cindramata tanda kasih dari Kalimantan Tengah. Setelah itu menerima penyerahan cindramata kasih sayang dari Gubernur Kalimantan Timur mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Ya, bersama sudah kita saksikan inilah dia penyerahan cindramata yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur kepada perwakilan masing-masing dari Kepala Biro Umum Provinsi Regional Kalimantan. Kami selanjutnya mengundang Bapak Ibu dari perwakilan otorita IKN, Wali Kota Batu, dan juga perwakilan dari Kepala Biro Umum Provinsi Regional Kalimantan untuk dapat berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lakukan foto bersama. Ya, nah ini dia penyerahan cindramata tanda kasih sayang kembali dari Wali Kota Batu untuk Gubernur Kalimantan Timur. Iya. Ya, sudah kita saksikan itulah dia penyerahan cindramata, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin. Kami silakan untuk dapat bergabung Sekretaris Daerah Kota Batu. Mohon izin Bapak untuk dapat bergabung bersama dengan Asisten Administrasi Umum. Ya, mohon untuk dapat diaturkan untuk penempatan, dan kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen yang sangat spesial pada kesempatan malam hari ini. Hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara yang sangat luar biasa. Inilah dia rapat komunikasi biro. Mohon izin Bapak Gubernur, bersama kita akan berfoto dengan seluruh peserta. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat menempatkan diri di
Dan kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat menempatkan diri di atas panggung. Kami silakan kepada seluruh rekan-rekan media untuk dapat menempatkan diri di atas panggung dan bersama kepada seluruh peserta dari rapat biro umum untuk dapat berdiri karena ketika pengambilan gambar nanti terlihat tidak begitu baik ya. Dan mohon izin untuk dapat merapatkan diri. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang mungkin berada di belakang, kami harapkan untuk dapat berdiri karena ketika mengambil foto akan terlihat Bapak dan Ibu sedang duduk dan bersama-sama juga kita akan saksikan. Inilah dia sesi foto bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur. Mungkin boleh berikan tanda jempol Bapak? Iya. Atau cuan kata Pak Gubernur bilang ya, tanda cuan. Iya, bersama sekali lagi kita hitung 3, 2, 1. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah kita semua dengan